Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. IKN, pemindahan ibu kota negara Indonesia selalu menuai kontroversi. Serangan, kritikan, banyak orang yang mengatakan bahwa IKN adalah sebuah proyek yang baik dan berguna bagi negara Indonesia. Tetapi banyak juga yang menganggap bahwa hal ini tidak baik. Saudara perhatikanlah, segala tindakan kita pasti akan ada penilaian yang baik ataupun yang melihat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Yesus. Pertama, hadapi dengan iman yang nyata. Dalam Markus 2 ayat 1-12 kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang pria lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Teman-teman pria itu begitu bertekad untuk melihatnya sembuh sehingga mereka membongkar atap untuk menurunkan dia ke hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Nak, dosamu sudah diampuni." Kemudian baru Yesus menyembuhkan pria tersebut secara fisik. Saudara, dari sikap teman-temannya ini kita belajar bahwa iman kita harus terlihat melalui tindakan nyata. Lakukan sesuatu yang baik dan benar. Dan kalau kita kemudian melihat serangan dan kritikan, respon kita yang penuh iman saja yang menjadi saksi bagi orang lain. Tunjukkanlah bahwa kita percaya kepada Tuhan melalui cara kita bertindak dan berperilaku. Yang kedua, mengampuni. Yesus menyadari bahwa kebutuhan terdalam pria lumpuh itu adalah pengampunan dosa. Walau menghadapi serangan dari para pemimpin agama yang menuduhnya menghujat, Yesus tetap tenang dan menunjukkan otoritasnya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan. Alkitab katakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Saudara, ketika kita menghadapi serangan ataupun mau menyerang orang, cek dulu apakah yang ada dalam hati kita. Apakah ada pengampunan untuk orang lain atau tidak. Saudara, pengampunan membawa damai dan menunjukkan kekuatan rohani kita. Dengan mengampuni, kita juga membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian dan dendam. Yang ketiga, rangkulah yang tak terduga. Markus 2 ayat 13-22 menceritakan bahwa Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai yang sangat dibenci masyarakat, untuk menjadi muridnya. Ketika Yesus makan bersama Lewi dan para pendosa lainnya, ia diserang oleh para pemimpin agama. Namun Yesus menjawab bahwa dia datang untuk mereka yang sakit dan membutuhkan penyembuhan. Saudara, rangkullah mereka yang tak terduga. Kita harus melihat, melampaui, melewati penilaian dan kritik, dan mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang mungkin dianggap tidak layak oleh standar dunia. Yang keempat, fokus pada kebaikan dan pemulihan. Yesus seringkali dikritik karena pelayanannya pada hari Sabat. Dalam kitab Markus dikatakan ketika Yesus menyembuhkan seorang pria dengan tangan yang lumpuh pada hari Sabat, para pemimpin agama marah dan mencari cara untuk membunuh Yesus. Namun Yesus menunjukkan bahwa melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling utama. Dalam menghadapi serangan, marilah kita fokus kepada kebaikan dan pemulihan. Jangan terjebak pada perdebatan ataupun permusuhan. Kita harus mencari cara untuk membawa kebaikan dan pemulihan bagi diri kita, bahkan pada orang lain. Yang kelima, definisi keluarga sejati. Keluarga Yesus menganggap bahwa dia sudah gila karena pelayanannya yang begitu intens. Untuk itu Yesus menggunakan kesempatan untuk mendefinisikan ulang keluarga sejati sebagai mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan profesional kita mungkin menghadapi situasi di mana kita merasa terasing dari keluarga atau rekan kerja karena iman kita. Yesus mengajarkan bahwa hubungan rohani lebih penting daripada hubungan darah. Saudara, hargai komunitas iman. Itu adalah keluarga sejati yang mendukung Anda dan saya dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ketika menghadapi serangan dan kritik, marilah kita belajar dari Yesus. Tunjukkan iman kita melalui tindakan nyata. Ampunilah mereka yang menyakiti kita. Rangkulah yang tak terduga, fokuslah pada kebaikan dan pemulihan, hargailah keluarga rohani kita. Itu
keren.